Perkampungan Banyupahit terletak jauh di pedalaman hutan. Tak banyak yang tahu tentang keberadaan kampung ini, kecuali dari cerita-cerita menyeramkan yang beredar di sekitar desa-desa terdekat. Banyupahit dikenal sebagai kampung yang dihuni oleh orang-orang aneh dengan kebiasaan yang tak lazim. Tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalam kampung itu. Namun, rasa penasaran saya mengalahkan ketakutan yang selalu mencegah orang lain untuk mengunjungi kampung itu. Suatu hari, dengan membawa senter, kamera, peta, dan ponsel dengan baterai penuh, saya memutuskan untuk mengunjungi kampung Banyupahit. Perjalanan menuju kampung itu tidaklah mudah. Saya harus menembus hutan lebat dengan jalan setapak yang jarang dilewati. Udara malam semakin dingin dan kabut tebal mulai turun saat saya mendekati kampung itu. Saat tiba di pintu masuk kampung, suasana langsung berubah. Sunyi yang mencekam menyelimuti seluruh area. Jalanan berbatu yang dipenuhi lumut, rumah-rumah kayu yang terlihat usang dan reyot, serta pohon-pohon besar yang menjulang tinggi menambah suasana seram. Saya melangkah dengan hati-hati, mencoba menahan rasa takut yang mulai merayap. Saya berjalan menyusuri jalan utama kampung. Tak ada tanda-tanda kehidupan, seolah-olah kampung ini telah lama ditinggalkan. Tiba-tiba, saya mendengar suara langkah kaki di belakang saya. Saya berhenti dan menoleh, tetapi tak ada siapa-siapa di sana. Hanya bayangan pepohonan dan bangunan tua yang berdiri diam dalam kegelapan. Mungkin hanya hembusan angin, pikir saya, dan melanjutkan perjalanan. Di tengah kampung, saya menemukan sebuah rumah besar yang tampaknya pernah menjadi rumah kepala kampung. Pintu rumah itu setengah terbuka, berderit saat tertiup angin. Dengan hati-hati, saya memasuki rumah tersebut, berharap menemukan petunjuk tentang misteri kampung ini. Di dalam rumah, suasana lebih mencekam. Bau apek dan debu menyengat hidung. Saya menyorotkan senter ke sekeliling, melihat perabotan tua yang tertutup kain putih. Tiba-tiba, saya mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Jantung saya berdetak lebih cepat. Saya menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Saya memutuskan untuk naik ke lantai atas, meski hati kecil saya merasa ragu. Tangga kayu berderit setiap kali saya melangkah. Di lantai atas, saya menemukan sebuah kamar dengan pintu tertutup rapat. Saya mencoba membuka pintu itu, tetapi terkunci. Ketika saya berbalik untuk pergi, saya mendengar suara bisikan lembut dari dalam kamar. "Tolong!" Suara itu berbisik. Saya merasa bulu kuduk berdiri. Saya mencoba membuka pintu itu lagi, kali ini dengan lebih keras. Pintu itu terbuka dengan suara keras, dan saya melihat sebuah kamar kecil dengan jendela yang menghadap ke hutan. Di sudut kamar, ada sebuah meja dengan buku tua di atasnya. Saya mendekati meja itu dan membuka buku tersebut. Buku itu penuh dengan catatan harian milik seorang gadis bernama Lila. Dalam catatannya, Lila menceritakan tentang penduduk kampung yang mulai berperilaku aneh setelah kedatangan seorang dukun misterius. Dukun itu membawa sebuah benda aneh yang dia sebut sebagai cermin jiwa. Konon, cermin itu bisa menangkap jiwa manusia dan menjebaknya di dalam. Lila menulis bahwa dia melihat bayangan aneh di cermin itu dan mendengar bisikan-bisikan dari dalamnya. Dia merasa ketakutan, tetapi tidak ada yang percaya padanya. Pada hari terakhir catatannya, Lila menulis bahwa dia berencana untuk melarikan diri dari kampung itu, tetapi tidak pernah ada kelanjutan dari catatan tersebut. Saat saya membaca catatan terakhir, saya mendengar suara langkah kaki mendekat lagi. Saya bersembunyi di balik lemari, mencoba menahan napas. Langkah itu semakin dekat, dan saya melihat bayangan besar bergerak di koridor. Bayangan itu masuk ke kamar dan berhenti di depan meja. Saya mengintip dari celah lemari, melihat sosok laki-laki tua dengan mata kosong menatap cermin di atas meja. "Tolong bebaskan kami," bisik suara dari dalam cermin. Laki-laki tua itu berbalik dan menatap langsung ke arah saya. Saya merasa ketakutan, tetapi tidak bisa bergerak. Sosok itu mendekati lemari, tetapi tiba-tiba berhenti dan menghilang begitu saja. Saya keluar dari tempat persembunyian dengan hati-hati. Saya tahu saya harus menghancurkan cermin itu untuk membebaskan roh-roh yang terperangkap. Dengan cepat, saya mencari benda berat dan memukul cermin itu.
Cermin itu retak dengan suara keras, dan cahaya aneh keluar dari retakan tersebut. Tiba-tiba, saya merasakan getaran di tanah, dan suara bisikan menjadi lebih keras. Saya keluar dari rumah itu dan melihat bahwa penduduk kampung yang tadinya terlihat aneh mulai kembali normal. Mereka tampak bingung, seolah-olah baru bangun dari mimpi panjang. Seorang wanita tua mendekati saya dan berkata, "Terima kasih, kau telah membebaskan kami dari kutukan dukun itu." Saya merasa lega, tetapi juga penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saya menghabiskan sisa malam berbicara dengan penduduk kampung, mencoba memahami cerita mereka. Penduduk kampung menjelaskan bahwa dukun misterius itu datang beberapa tahun lalu dan menawarkan kesembuhan dari penyakit yang melanda kampung. Sebagai gantinya, dia meminta untuk tinggal di kampung dan mempraktikkan ritual-ritualnya. Awalnya, semuanya berjalan baik, tetapi lama-kelamaan, penduduk mulai merasa ada yang aneh dengan dukun tersebut. Orang-orang mulai bermimpi buruk dan merasakan kehadiran roh-roh yang mengganggu. Saya mendengarkan dengan seksama, mencoba mengaitkan cerita mereka dengan catatan yang saya temukan di kamar Lila. Sepertinya, Lila adalah satu-satunya yang benar-benar memahami ancaman dukun itu, tetapi sayangnya, dia tidak sempat melarikan diri atau memberitahu orang lain sebelum hilang. Malam itu, saya memutuskan untuk menginap di kampung, mengumpulkan lebih banyak informasi dan mungkin menemukan jejak Lila. Saya diberi tempat di rumah salah satu penduduk yang tampaknya sangat berterima kasih atas bantuan saya. Sebelum tidur, saya mengunci pintu dan menyiapkan senter di samping tempat tidur, berjaga-jaga kalau-kalau ada kejadian aneh. Ketika tengah malam tiba, saya mendengar suara berbisik di luar jendela. Dengan hati-hati, saya mendekati jendela dan mengintip keluar. Saya melihat bayangan gadis kecil yang berdiri di tengah jalan, menatap ke arah rumah tempat saya menginap. Saya segera keluar dan mendekati gadis itu. "Kau siapa?" tanya saya dengan suara gemetar. Gadis itu menatap saya dengan mata kosong dan berkata, "Aku adalah Lila. Tolong bantu aku." Saya terkejut, tetapi mencoba tetap tenang. "Bagaimana aku bisa membantumu, Lila?" tanya saya. Dia menjelaskan bahwa jiwanya terjebak di antara dunia ini dan dunia roh karena kutukan dukun itu. Untuk benar-benar membebaskannya, saya harus menemukan peti mati dukun yang tersembunyi di suatu tempat di hutan sekitar kampung. Di dalam peti itu, ada benda yang disebut jantung hitam, yang merupakan sumber kekuatan kutukan dukun. Dengan petunjuk dari Lila, saya bergegas mengumpulkan beberapa penduduk kampung yang masih terjaga. Bersama-sama, kami menuju hutan yang gelap dan lebat. Lila memimpin kami ke arah yang dia yakini sebagai tempat persembunyian peti mati dukun. Setelah beberapa jam berjalan di hutan yang penuh dengan bayangan dan suara aneh, kami menemukan sebuah gua tersembunyi. Di dalam gua itu, kami melihat peti mati yang tampak kuno dan dihiasi dengan simbol-simbol gaib. Dengan hati-hati, kami membuka peti mati tersebut dan menemukan jantung hitam yang berdenyut aneh. Saya mengambil jantung hitam dengan tangan gemetar, dan Lila memberitahu kami untuk membakarnya. Kami membuat api unggun di luar gua dan meletakkan jantung hitam di atasnya. Begitu api menyentuhnya, suara jeritan mengerikan terdengar, dan jantung hitam itu meleleh menjadi abu. Saat abu terbang ke udara, saya merasakan suasana berubah. Kabut tebal mulai hilang, dan udara malam menjadi lebih hangat. Lila berdiri di samping saya, tersenyum dengan mata yang kini terlihat tenang. "Terima kasih," katanya sebelum menghilang bersama kabut terakhir. Penduduk kampung bersorak gembira, merasa bebas dari kutukan yang menghantui mereka selama bertahun-tahun. Saya pulang ke rumah dengan perasaan lega dan puas. Mimpi buruk tentang kampung Banyupahit tidak lagi menghantui saya.